Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi berjumpa dengan Renungan Sosyanim. Malam hari ini Renungan Sosyanim akan diambil dari Matius 11 ayat yang ke-28 sampai ke-30. Namun kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami rindu Engkau terus berbicara dalam hidup kami, supaya kami mengerti arti kehidupan kami yang sesungguhnya, melewati hari lepas hari, berjalan bersama-sama dengan Tuhan tanpa beban yang merintangi kami, untuk kami boleh terus ada dalam rencana-Mu. Berkati firman yang kami mau renungkan ini menjadi kekuatan dan kesegaran bagi jiwa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Matius 11 ayat 28 ini adalah ajakan Sang Juru Selamat. Ya, kita telah dibebaskan dari kutuk-kutuk dosa. Kita telah menerima kehidupan baru di dalam Yesus Kristus, dan Yesus adalah Allah sendiri yang mengerti setiap beban dan kesukaran kita pada hari-hari ini. Sebab itu dalam ayat 28 ini dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dengan cara apa Yesus akan memberikan kelegaan kepada kita? Terdapat dalam ayat yang ke-29. Yesus katakan, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, dalam kita melewati hari-hari kehidupan kita, mungkin kita telah menjadi begitu letih dan lesu, tidak ada gairah lagi, sedikit lagi, ya. Kita begitu lemah. Namun Yesus mengerti dan Dia katakan Dia ingin memberi kelegaan kepada kita. Namun caranya bagaimana? Dikatakan pikullah kuk. Loh, kita sudah berbeban berat malah ditambah pikulan kuk. Kuk yang Yesus pasang itu bukan sekedar Dia mau memberi beban kepada kita. Tapi kita mengerti pengorbanannya di kayu salib, pembebasannya di kayu salib telah dikerjakan untuk kita. Dia telah menang bagi kita. Dan Dia mau kita bukan bebas begitu aja, menang begitu aja. Tapi Dia mau kita justru melakukan, mengerjakan terus keselamatan ini dengan memberitakan. Nah, inilah kuk yang dipasang oleh Yesus. Beritakan apa yang kita alami. Beritakan apa yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Karya keselamatan yang besar yang sudah Dia sediakan bagi kita, sudah diberikan bagi kita yang percaya. Mari kita terima kuk yang juga bisa berbicara tentang metafora pelayanan kita ya hari-hari ini. Karena menjelang hari Tuhan yang semakin dekat, sebagai gereja Tuhan, kita diingatkan untuk semakin giat melakukan apa? Melakukan ibadah-ibadah kita, melakukan pemberitaan-pemberitaan, membawa kabar baik kepada orang-orang yang masih ada dalam belenggu-belenggu dosa. Namun biarlah pelayanan-pelayanan ini bukan menjadi beban kepada kita yang memberatkan kita, tetapi kita sadar ketika kita melayani Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh ada di dalam pelayanan Tuhan, pelayanan itu akan menjadi sukacita bagi kita. Karena kita lakukannya dengan mengasihi Tuhan. Kita ingin membalas kasih Tuhan. Bukan karena kita hanya senangkan Tuhan. Ya, justru ikut Tuhan itu dikatakan aku pasang kuk. Ya, kuk yang dipasang. Pikullah. Tuhan minta kita untuk memikul kuk yang kupasang itu, ya, dan belajar kepadaku. Sebagaimana juga di dalam Alkitab dituliskan dalam 1 Petrus ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 dikatakan belajar kepada Yesus karena Yesus adalah teladan kita.
Ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ini yang saya garis bawahi. Supaya kita ikut jejaknya, supaya kita menjadikan Yesus itu teladan bagi kita. Dan dia katakan, belajar kepadaku, pikul lakuk, belajar kepadaku. Lalu kita akan merasakan bagaimana ketika kita dapat melakukan hal-hal yang baik yang dikehendaki oleh Yesus, supaya kita juga dapat menolong orang-orang lain, membebaskan mereka yang hidup dalam belenggu-belenggu, sehingga kita dapat merasakan betapa indahnya, betapa bersukacitanya ketika kita dapat berbuat hal-hal yang baik, menolong orang-orang lain, menuntun setiap orang kepada kebenaran. Dan terutama kita pribadi, pikul lakuk dan belajar kepada Yesus, karena ayat 30 dari Matius 11 ayat ini katakan, sebab kuk yang dipasang oleh Yesus itu enak, tidak berat. Bukan kuk dalam arti ya saya belajar dari bahasa-bahasa yang lain, bahasa yang tercatat di sana sebagai suatu penindasan ya terjemahannya, tapi bukan tertindas. Tapi kalau kita juga ingat kepada Raja Daud bilang tertindas itu baik bagiku. Nah, mungkin kita melayani Tuhan bukan sebagai satu tekanan, satu tindasan, tapi kesukaan bagi kita karena kita tidak dapat membalas cinta Tuhan. Kalau kita juga membaca dalam Yeremia 6 ayat yang ke-16, saya lari sedikit ke sana, sebab di sana diberi contoh tentang bangsa Israel dan bangsa Yehuda ini. Yeremia catatkan ini, ya. Tuhan mau untuk mereka mencari jalan-jalan, menempuh jalan yang baik. Namun apa kata mereka? Tidak mau. Ya, kita baca ya Yeremia 6 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Ayat 17, juga aku, Yeremia, mengangkat atas mereka penjaga-penjaga firmanku, perhatikan bunyi sangkakala. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau memperhatikan. Nah, di hari-hari yang terakhir ini apalagi yang kita mau cari, saudara? Ya, kita rasanya kepada kami pun juga seringkali kami merasa capek, kami merasa letih, lesu. Tetapi kalau firman Tuhan ini datang, Yesus mengajak kembali, pikul lakuk dan belajar kepadaku, belajar kepada Yesus. Bagaimana Yesus dengan karakternya? Karakter Yesus adalah lemah, lembut, dan rendah hati. Ya, di dalam kita melayani Tuhan, biarlah kelembutan hati kita untuk kita mendengar suara Tuhan, untuk kita bisa memperhatikan suara Tuhan, tidak mengeraskan hati kita ketika firman Tuhan datang, dan kita punya kerendahan hati untuk melayani Tuhan, bukan menjadi suatu beban untuk kita melayani Tuhan, sehingga dikatakan jiwamu akan mendapat ketenangan, dan kita percaya kuk yang Tuhan pasang itu tidak berat. Bahkan dikatakan enak. Enaknya seperti apa? Ya, saudara harus mencicipi. Kalau saudara cicipi, saudara mengikut Yesus, menuruti jejak-jejak Yesus, kita tidak akan merasa berat, tetapi beban itu ringan. Puji Tuhan. Mari kita melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Menjelang hari-hari yang terakhir, kita semakin lagi mendengar suara Tuhan, menempuh jalan-jalan
yang telah Tuhan tetapkan bagi kita dan mendengar suara Tuhan untuk melakukan setiap hukum dan perintah-perintah Tuhan. Puji Tuhan, dalam nama Yesus kita terima firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang selalu datang menuntun kami. Siapkan kami Tuhan untuk menerima kuk yang Tuhan pasang. Dan kami belajar terus kepada Tuhan. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan yang telah kami nikmati. Dan bekerjalah di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya untuk melakukan kehidupannya seperti apa yang Tuhan inginkan. Menjadi bijaksana menghadapi hari-hari yang sukar, melakukan setiap rencana dan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan dalam segala kebodohan kami pada waktu-waktu yang lalu. Tetapi hari ini kami mendengar lagi kebenaran firman-Mu. Kami mau terima Tuhan kuasa-Mu. Kami mau terima kemenangan-Mu yang telah Engkau sediakan bagi kami. Untuk kami terus boleh melayani, mengasihi Tuhan lebih sungguh. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk setiap firman Tuhan. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.